Halo, nama saya Rosnini. Saat ini saya kuliah di Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Saya tumbuh di keluarga yang cukup berisik dan tidak lagi utuh. Hidup dengan kondisi seperti itu membuat saya banyak belajar untuk bertahan dan mengerti bahwa tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Dari perjalanan itu, saya tumbuh menjadi seseorang yang pendiam, tidak sabaran, dan sering merasa insecure, terutama saat mulai membandingkan diri dengan orang lain. Tapi meskipun begitu, saya tetap mencoba untuk berkembang, sedikit demi sedikit, karena saya percaya bahwa proses menjadi lebih baik memang tidak harus cepat, yang penting tidak berhenti. Saya punya satu kutipan yang selalu saya simpan, tidak apa-apa berjalan pelan, selama kamu tidak berhenti. Ada satu pengalaman dalam hidup aku yang benar-benar mengubah cara pikir aku tentang diri aku sendiri, yaitu waktu pertama kali aku mendaki gunung. Awalnya aku pikir mendaki itu mudah, di sosial media kelihatannya menyenangkan, cuman jalan, foto, lihat pemandangan, sampai puncak, lalu turun. Tapi ternyata waktu aku coba sendiri semuanya jauh lebih berat dari yang aku bayangkan. Napas aku mulai berat, kaki capek, badan pegel, dan ada momen di mana aku benar-benar mau berhenti. Dalam hati, aku bilang, kayaknya aku nggak bisa lanjut deh. Di situ aku merasa gagal mengatur ritme, gagal menahan capek, dan gagal memenuhi ekspektasi diri sendiri yang dari awal merasa ini pasti gampang. Tapi anehnya, meskipun capek, aku tetap lanjut. Pelan-pelan, langkah demi langkah, aku mulai belajar cara mengatur napas, cara dengerin tubuh sendiri, dan yang paling penting, cara bersabar dengan proses. Dan ketika akhirnya aku sampai di puncak, rasanya campur aduk, capek, lega, terharu, dan bangga, karena ternyata aku bisa. Dari pengalaman itu, aku belajar satu hal penting. Kadang hal yang terlihat mudah dari luar, ternyata penuh perjuangan di dalam prosesnya. Sebenarnya, mendaki bukan cuma soal sampai di puncak, tapi tentang bagaimana aku menghadapi rasa sakit, lelah, dan pikiran untuk menyerah. Dan di sana aku sadar, kegagalan itu bukan ketika aku kesulitan, tapi ketika aku berhenti mencoba. Hari itu aku memilih untuk tetap berjalan. Dan dari situlah aku paham bahwa keberhasilan selalu datang setelah kita berani melewati bagian yang paling berat. Rose itu orangnya baik, ramah, pintar masak, koro-koroan, dan yang terakhir adalah Tuti. Dimanapun dia, pasti dia tidur. Jadi Rose itu orangnya baik, perhatian kepada teman-temannya, kemudian royal, murah tersenyum, dan sangat toleransi kepada teman-teman yang berbeda agama, kemudian juga suka membantu. Jadi menurut teman-teman aku tuh orangnya baik, ramah, dan pintar masak. Tapi mereka juga bilang aku tuh punya sisi lain. Aku tuh sering marah-marah dan suka tidur di mana saja tanpa mikiran tempat. Ada juga teman saya bilang aku tuh orangnya perhatian, royal, murah senyum, dan cukup toleran sama orang. Waktu dengar itu sih sebenarnya aku seneng, tapi agak kaget juga karena kadang aku merasa biasa saja. Tapi pendapat mereka bikin aku sadar satu hal, ada bagian dari diri aku yang terlihat oleh orang lain, walau aku sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Dan mungkin itu juga bagian dari proses aku mengenal diri sendiri. Saat ini, hal terbesar yang sedang aku perjuangkan adalah menjadi versi diri yang lebih kuat. Bukan hanya untuk orang lain, tapi terutama untuk diriku sendiri. Aku ingin belajar menerima hidup apa adanya, tanpa terus membandingkan diri atau merasa kurang. Kalau ditanya apa ketakutan terbesar aku, mungkin jawabannya adalah gagal.
dan tidak bisa membahagiakan keluarga. Aku tahu keluarga kami sudah tidak utuh lagi, dan kadang itu membuatku merasa punya beban besar. Tapi aku percaya suatu hari nanti semuanya akan terasa lebih ringan. Kebiasaan buruk yang ingin aku ubah adalah mudah menyerah ketika emosiku sedang tidak stabil. Kadang aku diam, kadang aku menjauh, dan kadang aku terlalu keras ke diriku sendiri. Aku ingin lebih sabar, lebih teratur, dan lebih konsisten sama prosesku. Aku punya banyak mimpi yang dulu aku simpan karena takut memulai. Tapi sekarang aku mulai belajar bahwa mimpi itu bukan untuk ditunggu, tapi diperjuangkan pelan-pelan. Dan setelah mengikuti mata kuliah ini, aku mulai melihat diriku dengan cara yang berbeda. Aku belajar menerima kekurangan, menghargai langkah kecil, dan menyadari bahwa tumbuh itu bukan soal cepat atau lambat, tapi tentang terus berjalan. Halo Ros, kalau kamu sudah mendengar ini, berarti 5 tahun sudah lewat dari hari aku merekam kata-kata ini. Aku harap kamu sedang baik-baik saja. Atau walaupun gak baik-baik banget, setidaknya kamu masih bertahan. Aku pengen kamu tahu satu hal, kamu sudah melalui banyak hal yang gak semua orang tahu. Ada bagian hidupmu yang kamu simpan sendiri. Ada luka yang kamu pendam, ada cerita yang cuma kamu yang ngerti. Tapi lihat dirimu sekarang, kamu tetap ada di sini. Itu berarti kamu lebih kuat dari yang selama ini kamu pikir. Aku harap kamu sudah lebih sabar menghadapi diri sendiri. Karena jujur, kita dulu sering terlalu keras pada diri kita sendiri. Sering mikir semuanya harus sempurna, harus mulus, harus sesuai rencana. Padahal hidup tuh kadang kacau, kadang berhenti, kadang muter balik, dan kadang malah ngarah ke tempat yang gak pernah kita bayangin. Aku harap kamu sudah belajar menerima bahwa nggak apa-apa kalau hidup nggak sesuai harapan. Kalau ada mimpi yang belum tercapai, aku harap kamu nggak berhenti. Kalau ada hal yang gagal, aku harap kamu bisa bilang, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi. Dan untuk keluarga, aku harap hubungan itu tetap baik. Walaupun sekarang keadaan keluarga kita nggak sama lagi kayak dulu, aku harap kamu tetap punya ruang di hati untuk memaafkan, menerima, dan tetap mencintai dengan cara yang paling sederhana. Karena walaupun bentuknya berubah, mereka tetap bagian dari perjalananmu. Aku juga berharap kamu masih dikelilingi orang-orang yang tulus, teman-teman yang benar-benar peduli, bukan cuma datang kalau kamu lagi baik-baik saja. Semoga kamu masih punya seseorang, entah itu teman, pasangan, atau siapapun yang bisa dibilang kamu nggak sendirian. Aku pengen kamu tetap jadi orang yang hangat, tetap baik, tetap apa adanya. Jangan berubah jadi dingin gara-gara sakit hati, atau jadi takut membuka diri gara-gara pengalaman buruk. Kalau nanti kamu merasa capek, nggak apa-apa istirahat. Kalau kamu ngerasa bingung dan ragu sama masa depan, wajar saja. Memang nggak ada yang punya peta hidup yang pasti. Yang penting kamu tetap jalan, pelan-pelan juga nggak apa-apa. Yang penting nggak berhenti. Dan kalau suatu hari kamu merasa gagal, ingat, kamu pernah melewati hari-hari terberat dalam hidupmu dan kamu masih di sini. Itu bukti kamu kuat, itu bukti kamu layak bertahan. Aku juga ingin kamu bangga pada dirimu sendiri. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tetap berusaha. Aku pengen kamu bisa bilang ke diri sendiri, aku sudah cukup, aku pantas, aku layak bahagia. Terima kasih sudah tetap hidup, sudah tetap berjalan, sudah tetap percaya walaupun kadang rasanya nggak ada yang pasti. Akhirnya, kalaupun masih ada mimpi yang kamu kejar, masih ada proses yang panjang, masih ada hal yang belum selesai, itu nggak apa-apa. Karena aku percaya, ini bukan akhir, ini awal dari versi terbaik diriku.